Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, jahadal batila bisayfil haqq, mu'tasiman bis sabri was sabat. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasamu bihablillahil matin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Al-hadits. Shadaqa Rasulun Nabiyul Habibul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin, walhamdulillah tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan satu khutbah dengan tema sikap seorang muslim terhadap Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, dan demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian tanpa kecuali. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, masuk dalam kategori ini. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal sholih, wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang menasihati dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang menasihati dengan cara yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Al-Asr ini merupakan surat terpendek ketiga dalam Al-Quran setelah surat Al-Kautsar dan surat Al-Ikhlas. Dari surat yang pendek ini secara tersirat mencerminkan sikap seorang muslim terhadap Islam. Secara garis besar ada 4 sikap seorang muslim terhadap Islam. Yang pertama, amanu, mengimani Islam. Yang kedua, wa 'amilus sholihat, mengamalkan Islam. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq,
mendakwahkan Islam, berdakwah untuk Islam. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, bersabar di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap seorang muslim yang pertama adalah mengimani Islam. Dan dalam rangka kita mengimani Islam harus kita wujudkan dalam 4 hal. Yang pertama, dalam rangka kita mengimani Islam, seorang muslim harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam sebagai agama kita adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Tegas sekali. Diperkuat dalam surat yang sama, surat Ali Imran ayat 85, secara tegas Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka agamanya itu akan ditolak dan di akhirat nanti dia tergolong orang-orang yang merugi. Dengan 2 dasar ayat ini, ma'asyiral muslimin, bagi kita umat Islam meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah adalah hukumnya wajib dan harga mati. Perkara kita menghormati orang lain agama itu memang bagian daripada ajaran agama. Tetapi harus kita pahami bahwa menghormati orang tidak identik dengan menghormati agama. Itu sebabnya pemerintah kita juga mencanangkan 3 kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan antar umat seagama, sesama muslim, sesama Kristen, sesama Hindu, Buddha, dan seterusnya. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Fahami kalimatnya. Kerukunan antar umat, bukan kerukunan agama. Agama jelas berbeda. Kita menyembah Allah, yang lain menyembah selain Allah. Bagaimana mau dikompromikan? Karena itu, kalau ada yang mengusulkan, misalnya Indonesia 3 tahun berturut-turut dihantam oleh COVID-19, kemudian ada doa bersama lintas agama, secara pribadi saya kurang setuju. Nah, bagaimana mungkin kita kumpul di satu tempat, kita berdoa Allahumma ya Allah, mereka menyebut bukan Allah, yang Nasrani juga tidak mungkin mengucapkan Allahumma, lalu kemudian kita disuruh mengaminkan. Bukankah doa itu merupakan urusan keimanan, urusan tauhid? Jadi kerukunan antara umat beragama jangan sampai disalahpahami. Umatnya boleh rukun, agamanya tetap berbeda. Rasulullah juga sudah mencontohkan bagaimana beliau begitu luar biasa toleransinya kepada orang lain agama. Orang lain agama. Pada suatu hari Rasulullah duduk-duduk di serambi masjid. Lewatlah serombongan jenazah. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabatnya. Yang diusung jenazah ini bukan jenazahnya orang muslim, ma'asyiral muslim, tapi jenazahnya orang Yahudi. Rasulullah pun berdiri menghormati, sampai para sahabat juga ikut berdiri menghormati. Setelah jenazah ini agak jauh, ada
Salah satu sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, jenazah yang barusan lewat tadi itu jenazah Yahudi. Kenapa panjenengan berdiri menghormati sampai kita semua juga ikut berdiri? Apa jawab Nabi? Orang enggak mereka itu? Ya orang sih Rasul kalau salah orangnya. Nah, kalau kamu tahu orang diusung seperti itu, sekalipun agamanya Yahudi, sekalipun sudah meninggal, hormati. Tapi ini urusan manusianya, urusan orangnya. Kalau sudah urusan agamanya, kita sudah dibatasi ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Tidak ada kompromi agama, tidak ada kerukunan agama, yang ada adalah kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, dalam rangka kita mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan bahwa Islam sebagai agama kita adalah agama untuk seluruh umat manusia. Inilah bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelum beliau. Kalau Nabi Musa diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel yang agamanya Yahudi. Nabi Isa diutus oleh Allah hanya untuk umat Nasrani, tapi Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau umat Islam berdakwah ke Eropa, berdakwah ke Amerika, ke Jepang, memang ayatnya begitu, perintahnya begitu. Tapi kalau umat Yahudi berdakwah sampai ke Indonesia, berdakwah sampai ke Jepang, tidak ada ayatnya, perintahnya nggak ada itu. Jadi pada hakikatnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebab akhir-akhir ini ada orang yang berpendapat Islam itu produksi Arab, Islam itu kiriman Arab. Buktinya Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, sholat menggunakan bahasa Arab. Maka jawabannya adalah bahwa sebagian besar bangsa Arab beragama Islam itu harus kita akui, tapi bahwa Islam bukan Arab itu juga fakta. Sama dengan logika bahwa monyet itu binatang, tapi binatang bukan hanya monyet. Monyet hanyalah salah satu dari sekian ratus ribu jenis binatang yang ada di alam ini. Karena itu mengikuti Islam bukan berarti mengikuti Arab, tapi mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dalam rangka kita mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan bahwa Islam sebagai agama kita adalah agama yang terakhir, dibawa oleh Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, tidak ada agama lagi sesudah Islam, dan tidak ada kitab lagi sesudah Al-Quran. Maka kalau ada orang berkeyakinan ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, ada agama lagi sesudah Islam, ada kitab lagi sesudah Al-Quran, itu jelas bertentangan dengan surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Ahzab ayat 40 itu secara tegas Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tegas sekali.
Jadi Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini Ahmadiyah, warga Ahmadiyah sebagai nabi baru setelah Nabi Muhammad yang lahir 200 tahun yang lalu, itu jelas terbantahkan oleh surat Al-Ahzab ayat 40. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, dalam rangka kita mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan bahwa Islam sebagai agama kita adalah batas antara surga dan neraka. Artinya dalam Islam berarti dalam tauhid. Dalam tauhid berarti dalam batas-batas kemungkinan diampuni Allah. Di luar Islam berarti di luar tauhid. Di luar tauhid berarti syirik. Kalau sudah syirik, sudah di luar jangkauan kemungkinan diampuni Allah. Artinya, kalau ada orang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia meyakini kebenaran 2 kalimat syahadat itu sampai matinya, walaupun mungkin dia jarang sholat, jarang puasa Ramadan, zakat juga nggak pernah bayar, sudah mampu haji juga tidak mau pergi haji, tetapi dia pernah mengucap 2 kalimat syahadat dan yakin dengan kebenaran 2 kalimat syahadat itu sampai matinya, walaupun di akhirat harus masuk neraka dulu, tapi masih ada kemungkinan dan jelas pasti akan pada akhirnya masuk surga. Sebaliknya, kalau ada orang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia juga tidak meyakini kebenaran 2 kalimat syahadat itu sampai matinya, sekalipun di dunianya orangnya sosialnya luar biasa, dengan teman baik, dengan tetangga baik, dengan siapapun baik, tidak pernah berbuat jahat, tapi karena tidak ada modal pokok kuncinya surga, dia tidak punya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di akhirat nanti kebaikannya di dunia tidak ada artinya sama sekali. Artinya di neraka selama-lamanya orang yang seperti ini. Inilah yang harus kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Karena ada ma'asyiral muslimin orang yang berkata kelihatannya benar, kelihatannya manis, nggak usah fanatik, semua agama benar, semua agama bagus. Ini kan kalimat yang manis tapi mengandung racun. Bagaimana mungkin agama disamakan? Rasulullah memperjuangkan Islam itu sampai terusir dari kampung halamannya, hijrah ke Madinah. Itu juga dalam rangka membela kebenaran Islam yang memang turun dari Allah dan menjadi agama yang hak, agama yang terakhir, yang wajib dipeluk oleh seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu sikap seorang muslim yang pertama. Mengimani Islam kita wujudkan dalam 4 hal tadi. Yang kedua, wa amilus sholihat. Kalimat amanu ma'asyiral muslim dalam Al-Quran itu selalu bergandengan dengan wa amilus sholihat. Ini artinya iman dan amal soleh itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya kalau ada iman pasti ada amal. Kita mengaku beriman, kita berangkat sholat Jum'ah berjamaah, ini karena bukti iman. Kalau nggak ada iman nggak mungkin kita sampai ke sini. Ada iman kita haji, ada iman kita zakat, ada iman kita jihad. Itu bukti refleksi daripada iman kita kepada Allah. Karena itu kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak sholat, perlu dipertanyakan keimanannya. Benar tidak itu imannya? Karena iman itu selalu bergandengan dengan wa'amil sholihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu setelah 2 kalimat syahadat tentu kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji dan seterusnya. Yang ketiga, dalam rangka kita mengimani Islam, kita juga harus mewujudkan watawasau bil haq, yaitu mendakwahkan Islam, berdakwah. Walaupun dalam surat An-Nahl ayat 125 kita sudah diberikan rambu-rambu
cara berdakwah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhiri. Sampaikan Islam, berdakwahlah. Pertama dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Tidak dengan provokasi. Harus menyentuh, harus merangkul, bukan memukul. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, harus dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, kalau memang harus berdebat, debatlah dengan cara yang ihsan. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk mencari kebenaran. Watawassaw bil haq, berdakwah untuk Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa bismillahirrahmanirrahim dengan baik, ajarkan itu kepada orang-orang yang kebetulan belum bisa bismillahirrahmanirrahim dengan baik. Tidak harus menunggu jadi kiai. Berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan itu memang sikap seorang muslim terhadap Islam. Yang terakhir, sikap seorang muslim terhadap Islam itu watawassaw bis sabr, bersabar dalam Islam. Karena mengimani Islam itu ada risikonya, mendakwahkan Islam pun ada risikonya, mengamalkan Islam pun ada risikonya. Maka kita perlu bersabar dalam Islam. Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup dalam rangka mengimani, mengamalkan, mendakwahkan Islam. Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai hijrah ke Madinah juga dalam rangka mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Saudara-saudara kita di Palestina mati-matian mempertahankan Masjidil Aqsa karena itu memang perintah Allah. Karena itu kita punya kewajiban sebagai umat Islam, walaupun kita mungkin tidak mampu berangkat ke sana untuk membela saudara-saudara kita muslim di Palestina, tapi minimal setiap sholat kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang ini sedang dizalimi habis-habisan oleh Zionis Yahudi Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menegakkan iman, menegakkan amal, menegakkan dakwah, dan juga bersabar di dalam Islam. Demikian barangkali sebelum khutbah yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan sebelum khutbah ini ada guna dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bihi wa astaghfirul hakim fastaghfirul 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasraddin wahdhul man hadal muslimin. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikal kufrata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa syaddid samlahum wa farraq jam'ahum. Allahumma 'alal mujahidin a'da'in wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna